Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk bagian yang kelima. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal nomor 14 sampai dengan nomor 15. Tapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke? Kalau sudah, yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 14. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Rata-rata zakat penghasilan dari karyawan pada perusahaan A dan B adalah Rp192.000 per bulannya. Jika rata-rata penghasilan per bulan karyawan perusahaan A adalah Rp7.500.000 dan perusahaan B adalah Rp8.000.000, maka perbandingan banyaknya karyawan di perusahaan A dan B yang mengeluarkan zakat penghasilan adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya ada beberapa variabel yang harus kita tentukan atau kita misalkan terlebih dahulu agar nanti perhitungannya di dalam proses penyelesaiannya akan menjadi lebih mudah. Jadi di sini kan dikatanya ada jumlah karyawan perusahaan A, kita misalkan sebagai NA gitu ya. Kemudian jumlah karyawan perusahaan B kita misalkan sebagai NB. Nah, selanjutnya informasi apa nih yang akan kita gunakan untuk memproses cara nomor 14 ini ya. Kita perhatikan ini, katanya rata-rata zakat penghasilan. Jadi fokus di rata-rata penghasilan dari karyawan perusahaan A dan B. Jadi ada dua perusahaan dirata-ratakan. Nah, ternyata rata-rata penghasilannya adalah sebesar Rp192.000 per bulannya. Nah, kalau misalkan kalian tidak tahu untuk rata-rata zakat penghasilan, tentunya ini zakat penghasilan ya, itu tidak semena-mena diambil 100% dari gajinya mereka. Jadi ada besar zakat penghasilan yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang kerja. Jadi zakat penghasilan itu besarnya adalah sebesar 2,5% dari total gaji yang diperoleh per bulan. Ini adalah zakat penghasilan. Jadi catat baik-baik karena ini sering sekali keluar di soal KSM. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah tahu ini besaran zakat penghasilan adalah 2,5%, maka bagaimana sih cara untuk mendapatkan rata-rata penghasilan karyawan perusahaan A dan B? Jadi caranya sangat mudah. 192.000 yang tadi, Rp192.000 yang tadi dibagi dengan 2,5% agar mendapatkan full 100% penghasilan rata-rata dari perusahaan A dan perusahaan B. Jadi ingat, karena pembagian adalah perkalian yang terbalik, 2,5% yang artinya 2,5 per 100 itu kita balik menjadi 100 per 2,5 gitu. Sehingga Rp192.000 dikalikan dengan 100 per 2,5, nanti setelah kita hitung-hitung akan kita peroleh Rp7.680.000 yang merupakan rata-rata penghasilan karyawan perusahaan A dan B. Ingat ya, ini adalah rata-rata gabungan dari perusahaan A dan perusahaan B. Nah, setelah ini kita sudah dapat, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengetahui rumus rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan itu bisa kita peroleh dengan cara ini, merupakan rata-rata gabungan dari dua perusahaan tadi. Itu cara untuk mendapatkannya tidak lain tidak bukan dari 7.500.000 dikalikan dengan NA, kemudian ditambah dengan 8 juta yang merupakan penghasilan dari perusahaan B, dikalikan dengan NB yang dibagi dengan total pegawai atau karyawan dari kedua perusahaan tersebut. Nah, ini ketika dikali silang NA itu pindahkan ke sini kalau dikali silang tentunya. Jadi kita peroleh persamaan yang di bawah ini 7.680 itu dikalikan dengan dalam kurung NA tambah NB sama dengan Rp7.500.000 NA tambah Rp8.000.000 NB. Nah, langkah selanjutnya 7.680.000 nya tadi kita kali masuk, kalikan dengan NA tambah NB. Berarti kita peroleh nih persamaan yang di bawahnya 7.680 NA ditambah dengan 7.680 NB itu sama dengan 7.500 NA tambah 8 juta rupiah NB. Nah, karena kita lihat bahwa yang NA itu yang lebih besar ada di ruas kiri, maka yang ini 7.500.000 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi pengurang. Sedangkan yang besar itu yang NB ada di sebelah kanan, maka yang sebelah kiri 7.680 NB kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pengurangnya di sana. Sehingga setelah kita lakukan proses pengurangan, kita akan peroleh persamaan yang ada di bawahnya, yaitu 180.000 NA itu sama dengan 320.000 NB. Kita sederhanakan dengan cara nanti kita akan bagi dengan FPB-nya. Tetapi sebelum itu, karena yang ditanyakan di sini adalah perbandingan NA banding NB, karena A dan B, maka yang ini kan coba perhatikan ya. Kita tuliskan kembali supaya kalian pahami. 180.000 NA ini kan sama dengan 320.000 NB. Nah, karena yang ditanya adalah NA banding NB,
karena NA sudah ada di sebelah kiri dan NB-nya ada di kanan, maka ini menjadi pembagi. Menjadi pembagi di ruas kiri. Berarti kita dapat NA per NB sama dengan 320.000-nya tetap. Sedangkan yang 180.000-nya itu pindah menjadi pembagi per 180.000 rupiah. Nah, kemudian kita bagi deh, nolnya kita coret, nolnya kita coret, nolnya kita coret, nolnya kita coret, maka nanti jadinya 32 per 18. Kita sederhanakan deh dengan cara membaginya dengan 2, kita peroleh hasilnya adalah 16 per 9 atau 16:9, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Seperti itu. Semoga kalian paham cara untuk menyelesaikan soal nomor 14 ini. Jadi kalau misalkan ada yang kalian belum pahami tentang rumus rata-rata gabungan seperti soal nomor 14 ini, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Yayasan Pendidikan Al-Quran An-Nur memiliki 3 kelas peminatan. Kelas A, B, dan C berturut-turut untuk peminat hafalan juz 1 sampai juz 10, juz 11 sampai juz 20, juz 21 sampai juz 30. Setelah 1 bulan, 3/16 santri dari kelas A pindah ke kelas B, 75% dari kelas B pindah ke kelas C, dan 95% santri dari kelas C pindah ke kelas A. Setelah perpindahan terjadi, banyak anak di kelas A berubah menjadi 2 kali lipat awalnya. Sedangkan kelas B dan juga kelas C masing-masing berkurang setengahnya. Jika banyak santri mula-mula yang memiliki kewajiban menghafal surah An-Naml adalah 24 orang, maka banyak seluruh santri di Yayasan Pendidikan Al-Quran An-Nur adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan ada beberapa hal yang kita harus ketahui dulu dari soal cerita yang tadi. Jadi sini kan ceritanya cukup panjang ya. Kita akan analisa dari soal yang awalnya dulu, kalimat-kalimat awalnya. Nah, di sini kan katanya ada 3 tuh, kelas A, B, dan C. Nah, kelas A itu katanya dari juz 1 sampai 10, kelas B juz 11 sampai 20, dan kelas C untuk juz 21 sampai juz 30. Nah, di sini saya sudah buatkan gambar kotak-kotak ya. Di sini ada gambar yang sebelum perpindahan dan juga yang setelah perpindahan. Jadi akan kita analisa dari kalimat per kalimat yang ada di cerita ini, kemudian akan kita temukan bersama hasilnya berapa. Nah, apa yang harus kita cari tahu terlebih dahulu ini, informasi yang ada di akhir cerita ini. Katanya banyaknya santri mula-mula yang memiliki kewajiban menghafal surah An-Naml adalah 24 orang. Setelah kita cek atau kita ingat bersama bahwa surah An-Naml ini itu berada di juz 19 sampai 20. Nah, berarti itu adalah kelas B ya, karena tadi kelas B adalah kelas yang peminatan menghafalnya 11 sampai juz 20 tentunya. Maka di sini yang 24 orang mula-mula itu adalah kelasnya B. Berarti ini kita tuliskan bersama 24 orang sebelum dilakukan perpindahan. Nah, karena kelas B yang kita ketahui awalnya itu, maka kita harus cari dulu informasi terkait tentang kelas B juga. Nah, dikatakan di sini 75% dari kelas B akan pindah ke kelas C. Nah, kalau kita hitung 75% dari kelas B itu berapa sih? Coba kita hitung dulu. 75 per 100, atau kalau misalkan kita sederhanakan itu kan jadinya adalah 3/4 ya. 3/4 kita kalikan dengan 24. Ini 24 bagi 4 adalah 6. 6 kali 3 adalah 18. Berarti ada 18 orang yang pindah ke kelas C. Seperti itu ya. Nah, otomatis yang tersisa nanti di kelas B itu adalah 6 orang. Tetapi informasi yang kita ketahui itu adalah apa? Yang kita ketahui berikutnya adalah kelas B setelah perpindahan itu berkurang setengahnya. Nah, karena dia berkurang setengahnya, harusnya ya tersisa adalah 12 orang. Sedangkan yang tadi itu adalah 6 orang saja yang tersisa. Berarti otomatis ada perpindahan 6 orang dari kelas A untuk berada ke kelas B setelah perpindahan. Nah, itu ada juga diceritakan di soal ini, katanya tadi 3/16 santri dari kelas A itu pindah ke kelas B. Nah, berarti 6-nya ini yang merupakan 3/16 dari santri kelas A. Nah, berarti kita hitung bersama. Berarti 3/16 dikalikan dengan X itu sama dengan 6. Berarti untuk mendapatkan nilai X itu berarti 6 dikalikan dengan 16/3. Kita balik saja. Maka kita akan memperoleh nilai X-nya itu sama dengan 6 bagi 3 kan 2. 2 kali 16 adalah 32. Berarti awalnya itu banyaknya santri di kelas A itu adalah sebanyak 32 orang. Berarti kita tuliskan di sini 32 orang. Nah, karena di ceritanya tadi dikatakan setelah perpindahan banyaknya orang atau banyaknya santri di kelas A itu adalah 2 kali lipat dari awalnya. Berarti dia menjadi 64 dong, karena dia bertambah 2 kali lipat. Nah, terus kenapa nih kelas A yang awalnya 32 yang 6 orangnya itu pindah ke kelas
B, berarti kan kalau misalkan 32 dikurang 6 itu kan 26 ya. Hanya tersisa 26. Terus kenapa 26 terus bisa bertambah jadinya 64? Itu tidak lain tidak bukan adalah perpindahan dari kelas C. Nah, kalau misalkan 64 kita kurangkan dengan 26, ini hasilnya kan berapa nih? Hasilnya adalah 38. Nah, 38 orang itu adalah banyaknya orang yang pindah dari kelas C ke kelas A tentunya. Karena tidak mungkin dia bertambah sendiri kalau tidak ada perpindahan dari kelas lain. Nah, di soalnya ternyata dicantumkan juga bahwa 95% santri dari kelas C itu pindah ke kelas A. Berarti banyaknya yang pindah itu adalah yang sebesar 38-nya tadi. Berarti 38 ini adalah 95 per 100 dikalikan dengan nilai Y. Berarti untuk mendapatkan nilai Y itu berarti tidak lain tidak bukan 38-nya itu kita kalikan dengan 100 per 95. Ini kalau misalkan kita sederhanakan, ini jadinya adalah 20 per 19. 38 bagi 19 itu 2. 2 kali 20 dapat nilai Y-nya adalah 40. Berarti banyaknya santri awal di kelas C itu adalah 40 orang. Ketika dia pindah, itu katanya tadi berkurang setengah berdasarkan soalnya, maka di sini jadinya adalah 20. Karena kita sudah mengetahui semua banyaknya santri yang ada di kelas A, kelas B, dan kelas C, berarti kita sudah bisa menentukan jawaban dari soal ini. Yang ditanyakan adalah banyaknya seluruh santri di Yayasan Pendidikan Al-Quran ini. Jadi kita tinggal jumlahkan aja nih. Entah itu yang di atasnya 32, 24, atau 40, atau yang di bagian bawahnya itu sama saja. Coba kita jumlahkan saja yang di bawah. 64 tambah 12 itu 76. 76 tambah 20 itu 96. Berarti banyaknya siswa atau santri yang ada di Yayasan Pendidikan Al-Quran An-Nur itu jawabannya adalah 96 santri gitu. Semoga kalian paham penyelesaian dari yang kami tawarkan di soal pada video kali ini. Oke, kalau misalkan ada yang kalian bingungkan, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat provinsi bagian kelima dari video kami. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.